Bab 290, Jejak Kaki Dewa Tanah 4. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Melkith mendapati dirinya terjerat dalam jaring Chains of Dark Power. Berat genggaman mereka mengancam akan menghancurkan bentuknya yang rapuh, namun dia menemukan penghiburan karena mengetahui bahwa anggota badan yang terjerat dalam rantai hanyalah ilusi. Ketika pelengkap duniawi hancur di bawah tekanan rantai, dia menyerah, memahami kesia-siaan mencoba membebaskan diri dari cengkeraman kekuatan gelap yang menindas. Tindakan Melkith tidak penuh dengan bahaya. Tanpa ragu-ragu, anggota tubuh yang telah mundur ke bumi dengan cepat muncul kembali, dengan mulus menempel kembali ke tubuhnya dan berubah menjadi pelengkap baru yang melekat kuat. Betapa gigihnya, menjengkelkan. Di jantung Infinity Force, Melkith berdiri tegak. Kerutan terukir di wajahnya saat dia memusatkan perhatiannya. Dari kejauhan medan perang, rentetan sihir hitam tanpa henti mengalir ke arahnya. Edmund Kodret, bajingan, berusaha untuk mengklaim hidupnya, dengan licik disembunyikan dari pandangan dan memastikan keselamatannya sendiri. Kegelapan yang menutupi tanah menekan Melkith dan memutuskannya dari hubungannya dengan Raja Roh Bumi. Selanjutnya, kekuatan gelap yang menargetkannya dari kegelapan memastikan bahwa dia tidak bisa bergerak dan, pada gilirannya, berakar Infinity Force di tempat juga. Melkith, sebagai musuh yang tangguh secara alami, jauh dari lawan yang mudah. Sejujurnya, seandainya dia hanya membuat perjanjian dengan Raja Roh Bumi dan Guntur, itu akan menuntut kekuatan maksimalnya hanya untuk mempertahankan posisinya. Namun, mengingat kekuatan belaka dan kekuatan destruktif yang ditunjukkan Edmund, jelas bahwa dia akan menyerah pada kekalahan jauh sebelumnya. Namun, dia bisa berdiri tegak dengan Infinity Force dan bahkan melawan ketika ada peluang. Kreaek. Muncul dari puncak Infinity Force, batang panjang terwujud, berdenyut dengan energi besar di ujungnya. Perpaduan petir dan api terjalin, berkumpul dalam penggabungan yang kuat. Dengan kubus Edmund Kodret tepat di pandangannya, energi terkonsentrasi melonjak maju, dilepaskan dalam bentuk sinar laser yang tangguh. Gemuruh. Di dalam balok itu terdapat energi yang luar biasa, mendorong Edmund Kodret untuk dengan cepat menggunakan mantra pertahanan, kekesalannya terbukti dalam bunyi klik lidahnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan mantra, cahaya bercahaya turun ke atasnya dari balik penyembunyian tabir. Seolah-olah disulap oleh beberapa raksasa mitos, banyak pedang cahaya turun ke Edmund Kodret, hitungan mereka dengan mudah mencapai lusinan. Menjulang dalam ukuran, bilah megah ini dengan mudah membelah pesona pertahanannya, membelahnya. Tukang sulap pedang brilian itu tidak lain adalah Christina Rogeris, boneka mengerikan yang dibuat dengan mencampur tulang dan daging para orang suci sebelumnya. Di balik tirai, Edmund bisa melihat Christina melayang di atas tebing, memamerkan kedelapan sayapnya. Bagaimana mungkin boneka yang dibentuk dengan kasar seperti itu telah mencapai tingkat kinerja seperti itu? Kamu hanyalah tiruan. Edmund meraung marah dan kesal. Kuah! Akhirnya, sinar laser yang dilepaskan oleh Melkith mencapai tujuan yang dimaksudkan. Banyak penyihir berdiri di dekat Edmund, tanpa perisai pelindung yang ditawarkan oleh Cube. Selanjutnya, mayoritas di antara mereka sudah lelah, setelah berfungsi sebagai baterai sihir untuk sihir Edmund. Tetapi kehadiran mereka akan membuat sedikit perbedaan bahkan jika mereka dalam kondisi murni. Tak satu pun di antara mereka mengumpulkan kekuatan untuk memasang segala bentuk pertahanan terhadap sinar laser yang mendekat, yang tidak meninggalkan apapun di belakangnya saat kilat dan nyala api menelan daerah itu. Namun, meskipun menghadapi serangan gencar yang hebat secara langsung, bahkan tidak ada satu cacat pun yang merusak permukaan Cube. Ini tidak bagus, pikir Edmund sambil mengangkat Vladimir. Konflik berkecamuk di dalam wilayah Blind, memperpanjang durasi pertempuran. Efek dari tanda tangan Balzak telah melucuti para prajurit dari penglihatan, pendengaran, dan indera penciuman mereka. Meskipun mereka masih bisa membedakan sekutu dari musuh melalui indera spiritual mereka, moral mereka telah jatuh ke kedalaman keputusasaan. Panggilan Master Menara Merah. Mereka melahap tubuh dan menjebak jiwa-jiwa. Itu tidak akan mengubah keseluruhan jalannya ritual, tetapi itu masih mengganggu Edmund. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia seharusnya menargetkan Master Menara Merah dan Saint terlebih dahulu. Meskipun dia ingin merawat mereka secara pribadi, dia tidak bisa keluar dari jejak Dewa Tanah, mengingat bahwa itu dia adalah pusat dari ritual. Kemudian dia tidak punya pilihan selain meminjam tangan orang lain. Pertama, Edmund membagi kesadarannya. Dia mengalokasikan sebagian dari itu untuk ritual sambil memfokuskan sisanya pada necromancy. Meskipun dia tidak menyukainya, dia masih mampu menggunakan necromancy. Mayat mulai naik, dan prajurit yang mati dari suku Kocila bukan satu-satunya yang terpengaruh oleh sihir. Mayat prajurit milik Zoran dan suku-suku sekutu juga dihidupkan kembali sebagai mayat hidup dan binatang iblis mati mulai mengamuk setelah hidup kembali. Tapi dia tidak berpikir ini cukup. Jadi, setelah menyulap mantra necromancy, dia menargetkan prajurit yang hidup dengan ilmu hitam. Dia ingin menghindari menurunkan kemurnian jiwa mereka dengan menggunakan ilmu hitam, tapi mengingat keadaan mengerikan yang terjadi di hadapannya, dia mendapati dirinya tidak memiliki kemewahan keraguan. Kekuatan kegelapan yang dia tanamkan pada para prajurit mengaburkan alasan mereka dan memperkuat tubuh mereka, membawa mereka ke keadaan gila. Para prajurit mulai merajalela sambil mengaum seperti binatang.
Kuku dan cakar mereka menjadi diperkuat seperti pisau tajam, dan otot bengkak mereka tidak pecah atau patah bahkan dalam menghadapi serangan musuh mereka. Untuk berpikir itu akan sampai sejauh ini. Edmund meludah dengan marah, gemetar. Dia telah menjadikan samar tujuannya untuk menyaring dan menghindari variabel yang tidak terduga sebanyak mungkin, tetapi semuanya berjalan liar di luar imajinasinya. Yang sangat membuatnya kesal adalah kenyataan yang membuat frustrasi bahwa dia tidak bisa mengirim Melkit El Hayah secepat yang dia rencanakan. Itu tidak layak baginya untuk mencurahkan perhatian penuh pada kematiannya, dan menghilangkan Master Sihir Roh, yang mengadakan perjanjian dengan 3 Raja Roh, terbukti menjadi tugas yang sulit. Selanjutnya, sumber daya terbatas yang bisa dialokasikan untuk serangannya sedang digagalkan oleh kekuatan Divine yang tangguh. Dengan wajah pucat dan lelah, Christina Rogeris dengan erat mencengkeram Rosario-nya, mengerahkan pengaruhnya sendiri atas situasi tersebut. Setiap kali dia menyerang, Divine Power Christina ikut campur. Dia tidak bisa sepenuhnya membatalkan serangannya, tetapi dia melakukannya dengan baik dalam mengurangi kekuatannya. Ada terlalu banyak serangga untuk dibunuh. Ada terlalu banyak hal yang harus dia pedulikan. Dia terganggu bahwa Balzac telah menghilang untuk waktu yang lama juga. Apa yang dia lakukan? Apakah dia bersembunyi sehingga dia bisa mempertahankan Blind? Atau apakah dia menunggu saat kritis untuk mencoba dan merampok ritual dari Edmund? Hamel. Edmund mencari Death Knight di medan perang. Pertama, dia akan meminjam tangan Death Knight untuk membunuh Sein dan Red Tower Master. Karena dia mengaku sebagai Hamel, itu tidak akan sulit baginya. Hamel, saya butuh bantuan Anda. Pergi ke tebing segera dan bawa Sein dan Master Menara Merah. Boom! Sebuah ledakan bergema, menyerang gendang telinga Edmund dengan dampak yang memekakkan telinga. Tabir kegelapan bergetar, dan setelah suara gemuruh, kilatan sekilas tapi cemerlang menerangi dunia untuk sesaat. Setelah momen singkat itu, Blind sekali lagi melemparkan dunia ke dalam kegelapan. Namun, Edmund mengerti apa yang terjadi dalam contoh singkat itu. Kekuatan yang sangat kuat telah membelah dunia hanya untuk sesaat. Hamel. Edmund buru-buru memanggil sekali lagi, tetapi dia tidak menerima jawaban. Bukan karena Death Knight mengabaikan pesannya, melainkan tidak ada orang yang menerima pesannya. Ini hanya bisa berarti satu hal. Death Knight, yang telah diciptakan dengan memperbaiki tubuh pahlawan dari 300 tahun yang lalu, telah dimusnahkan di medan perang ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Edmund meludah kaget dan heran. Dia tahu bahwa Eugene Leonhard kuat. Dalam pertempuran terakhir mereka, Death Knight telah didorong mundur oleh Eugene daripada mengambil alih keunggulan. Namun, kedua belah pihak telah memesan kekuatan sejati mereka. Edmund percaya bahwa itu hasilnya akan berbeda jika keduanya bertarung dengan semua yang mereka miliki. Apakah dia sudah mempertimbangkan kemungkinan kekalahan Death Knight? Itu tidak keluar dari pertanyaan, tetapi dia ragu. Itu wajar, mengingat bahwa Death Knight terbentuk dari tubuh Hamel bodoh. Selain memiliki tubuh Hamel, Death Knight telah diciptakan sambil memaksimalkan kemampuan Hamel untuk bertarung berdasarkan ingatannya. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Jadi bagaimana dia bisa kalah dalam waktu sesingkat itu? Bagaimana dia bisa kalah? Memang, Eugene Leonhard kuat dan merupakan pahlawan yang dipilih oleh Pedang Suci, tetapi dia masih berusia 21 tahun. Pusing mengalahkan Edmund, kepalanya berputar-putar dengan sensasi membingungkan. Dalam usahanya di dalam Helmut, dia tidak menerima bantuan kecuali Amelia Merwin, dari siapa dia meminjam Death Knight yang tangguh. Death Knight seharusnya memainkan peran penting dalam pasukannya, namun pemusnahannya yang cepat membuatnya terguncang. Aku bahkan tidak berharap kau membawanya bersamamu. Luka fatal, setidaknya. Edmund segera menggunakan mantra pencarian. Dia berharap Eugene terluka parah dan tidak dapat bertempur. Namun, kenyataannya terlalu kejam. Jauh dari terluka parah, bahkan tidak ada goresan pada Eugene. Dia bahkan tidak terlihat lelah. Mata emas Eugene yang dingin dan penuh perhitungan melesat, dan dia melakukan kontak mata dengan Edmund, yang mengamatinya melalui mantra. Edmund tanpa disadari mempererat genggamannya pada Vladimir. Hector. Meskipun Hector sangat tidak signifikan dibandingkan dengan Death Knight, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, bahkan Hector tidak langsung menanggapi. Dia tidak dalam situasi di mana dia bisa datang ke ajudan Edmund segera. Edmund menjadi marah setelah mengidentifikasi lawan yang terlibat dengan Hector. Hati singa Qian, aku bahkan bersusah payah membangunkanmu tubuh baru, dan kamu terjebak dengan bocah seperti itu. Dia memobilisasi semua kesadarannya yang terbagi untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang situasi saat ini dan untuk menemukan solusi. Segera, dia mengambil keputusan. Dia harus melepaskan perasaan dan keserakahannya yang tersisa. Sudah tidak mungkin untuk mencapai ritual ideal dan sempurna yang telah dia rencanakan untuk diselesaikan dalam perang habis-habisan, tetapi dia tidak punya waktu. Dia telah menyebarkan terlalu banyak kekuatan dalam ritual, dan itu semua karena dia telah mengejar kesempurnaan. Menurut rencana awalnya, dia akan memiliki lebih dari cukup waktu, tetapi musuh jauh lebih kuat dari harapannya. Jika segala sesuatunya terus berlanjut, semuanya akan gagal, dan dia tidak mampu membelinya. Edmund mengencangkan genggamannya pada Vladimir sambil fokus dan memanipulasi kekuatan kegelapannya. Dia mengganggu ritual dan membuat perubahan.
Dia telah mengejar kualitas daripada kuantitas dengan pengorbanan darah dan jiwa untuk ritual, tetapi dia tidak bisa lagi peduli dengan kualitas persembahan. Dengan demikian, dia akan dengan cepat meningkatkan jumlah pengorbanan. Bibir Edmund bergerak cepat. Para prajurit yang hiruk-pikuk mengalami transformasi lain dalam amukan tanpa henti mereka. Dilucuti dari semua sisa-sisa kemanusiaan, keadaan liar mereka meningkat ke tingkat yang mengkhawatirkan. Mereka menjadi berpikiran tunggal, didorong oleh satu tujuan, untuk mendapatkan persediaan pengorbanan hidup yang terus bertambah, kemudian mempersembahkan diri mereka sebagai pengorbanan pada akhirnya. Perubahan itu tidak hanya lazim di para prajurit yang bertarung di jejak Dewa Tanah. Ilmu hitam Edmund Reflux melalui Earthvein kembali ke ibu kota suku Kocila, yang terletak jauh dari sini. Tidak ada prajurit yang tersisa di ibu kota. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua, wanita, dan anak-anak yang tidak bisa bertarung. Ilmu hitam meresap ke dalam pikiran mereka, dan orang gila mulai memotong hati satu sama lain setelah kehilangan akal sehat mereka. Dalam waktu singkat, pembantaian terjadi di jantung suku Kocila. Jadi ritual dipercepat. Darah dan jiwa dari yang dibantai di ibu kota akan diangkut ke jejak Dewa Tanah melalui pembuluh darah bumi. Edmund tidak membutuhkan lebih banyak waktu. Dia akan menjadi kurang dari versi ideal Raja Iblis yang dia kejar, tetapi tidak ada yang membantunya. Pada akhirnya, saya masih akan melampaui kemanusiaan. Itulah yang sangat diinginkan Edmund, untuk menjadi makhluk transendental di luar manusia. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi Raja Iblis terkuat dan terhebat, Raja Iblis masih merupakan eksistensi transendental. Meskipun dia dipaksa untuk berkompromi, dia masih akan mencapai keinginannya. Paling lama 10 menit sebelum persyaratan terpenuhi. Saya pasti bisa bertahan selama itu. Sekarang dia telah mengubah isi ritual, dia tidak perlu lagi menekan Melkit. Sebaliknya, dia berharap bahwa itu dia akan merajalela dan mempercepat proses ritualnya. Panggilan Lovelian masih menghambat proses ritual, tetapi seolah-olah dia mencoba menutupi seluruh langit dengan telapak tangannya. Bagaimana dia berencana menghentikan sejumlah besar darah dan jiwa yang berasal dari ibu kota suku Kocila? Saya menang. Dia sudah membuat kompromi, jadi dia harus menang. Edmund mengangkat Vladimir dengan senyum yakin. Setelah menyederhanakan ritual, dia sekarang memiliki cadangan kekuatan yang lebih besar untuk dimanfaatkan. Selain itu, Edmund telah menyerah untuk menekan Melkit, jadi kekuatan penuh sihirnya ada di tangannya. Kekuatan gelap Edmund bangkit dari tanah sebagai tangan hitam raksasa. Tangan kematian, yang menghancurkan semua yang disentuhnya, meluncur ke depan. Jika ada kemungkinan ritual gagal, itu karena satu orang. Edmund waspada terhadap kekuatan yang digunakan Eugene Leonhardt dalam membunuh Death Knight sebelumnya. Edmund masih cukup yakin bahwa pertahanan Cube tidak bisa ditembus, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan kekuatan Eugene yang sangat besar. Sebenarnya, Edmund memendam keinginan untuk mempersembahkan Eugenius sebagai korban. Meskipun telah melepaskan banyak konsesi dalam ritualnya, gagasan mengorbankan jiwa yang begitu kuat dan luar biasa memicu dalam dirinya kemungkinan mengangkat ritualnya ke ranah dimensi yang lebih tinggi, kesempatan untuk evolusinya. Wah! Eugene tiba-tiba muncul dari udara tipis dari bara api. Sihir. Saya tidak tahu sihir semacam itu. Apakah itu tanda tangannya? Apakah dia mengambil bulunya sebagai koordinat dan... Saya mengerti. Meskipun mempelajari sihir hanya dalam rentang waktu kurang dari 5 tahun, anak kecil itu telah mencapai tingkat Archwizard yang luar biasa. Penguasaannya terhadap seni misterius melebihi harapan, dengan tanda tangannya menampilkan kualitas luar biasa dan menunjukkan tingkat kecanggihan yang hebat. Keberadaannya sendiri tidak masuk akal, gumam Edmund. Dia tidak pernah merasa cemburu terhadap manusia, tapi ini adalah satu-satunya pengecualian. Dia merasa cemburu pada anak muda yang tidak masuk akal itu. Itu hanya memicu keinginannya untuk mengambil Eugene Leonhardt sebagai pengorbanan. Itu tidak didasarkan pada teorinya sebagai penyihir, tetapi Edmund yakin. Jika dia bisa mengambil Eugene Leonhardt sebagai pengorbanan, dia punya firasat bahwa itu dia bisa mendapatkan status Raja Iblis besar terlepas dari konsesi yang dia buat. Ayo, kata Edmund sambil mempertahankan tangan kematian. Gemuruh. Tangan itu mendekati Eugene sambil tumbuh dalam ukuran, dan pada saat itu dekat Eugene, itu sebesar sisi tebing. Tetapi meskipun ada kemajuan serangan yang mengancam, Eugene tampak tidak terpengaruh. Dia bereaksi dengan gerakan sederhana. Holy Sword sudah ada di tangannya, dan dia mempertahankan prominence sebagai pengganti ignition. Mananya terbakar di sekelilingnya sebagai api. Surai singa berkibar, dan api yang melapisi pedang suci menjadi penuh dengan bintik-bintik hitam. Boom! Tebasan horizontal dengan mudah membelah tangan kematian menjadi dua. Namun, itu hanya kehilangan satu mantra. Itu tidak berarti apa-apa bagi Edmund. Dengan mendengus menghina, Edmund memanggil kekuatan kegelapannya sekali lagi. Domain yang mengelilinginya, berpusat di sekitar Cube, berada di bawah kendalinya. Dia memiliki kemampuan untuk melepaskan ratusan mantra dalam satu tarikan napas, masing-masing diresapi dengan potensi mematikan yang mampu dengan mudah memadamkan kehidupan manusia. Seolah ingin membuktikan ini, sihirnya terwujud. Eugene meraih akasya dari dalam jubahnya. Mantra yang dilepaskan Edmund tidak dibuat secara acak. Semua mantra terhubung, dan tidak ada jalan keluar untuk menghindari rentetan itu. Tuan Eugene, Mer sampai pada kesimpulan yang sama.
Meskipun dia berspesialisasi dalam dukungan magis, dia tidak dapat menemukan celah dalam sihir Edmund. Dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Sebagai seorang penyihir, Edmund lebih unggul dalam segala hal daripada Eugene. Eugene tidak pernah bisa berharap untuk menang dalam pertempuran sihir. Namun, fakta ini tidak putus asa untuk Eugene. Dia memiliki senjata lain selain sihir. Saat mantra Edmund turun, Eugene melepaskan Akasha dan meraih bawal. Itu. Dari dalam jubahnya, Eugene menghasilkan sebuah objek, dan cahaya abu-abu kusam menyebar melalui kegelapan yang melingkupinya. Terlepas dari serangan mantra yang tanpa henti menyerang Eugene, mantra Edmund larut menjadi ketiadaan saat cahaya abu-abu halus terjalin di depannya. Cahaya bulan dengan rakus melahap sihir, mengikis esensinya. Apa itu? Edmund tanpa sadar memindahkan kiub ke belakang. Eugene memegang cahaya bulan dan melukis bulan sabit. Kekuatan gelap tidak bisa menghalangi cahaya bulan. Bagaimana bisa ketika cahaya bulan melahap apa saja dan semua yang disentuhnya? Jangan bilang. Wajah Edmund menjadi pucat. Dia telah membaca tentang pedang serupa di arsip khusus Babel. Tapi itu tidak mungkin. Pedang itu tidak terlihat selama 300 tahun, jadi bagaimana bisa ada di sini? Pedang cahaya bulan. Edmund meludah tak percaya. Eugene menatap Edmund sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Jadi kamu tahu tentang ini? Ekspresi Edmund kusut setelah mendengar jawaban Eugene.